Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak soleh-soleh semua? Ustazah berharap semua dalam keadaan sehat walafiat senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali kita bertemu kembali hari ini. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Kemarin kita juga sudah belajar debit, namun kita masih belajar cara mengubah satuan debitnya ya. Sekarang kita akan belajar mencari atau menentukan nilai debit, nilai volume ataupun waktu dari soal yang kita ketahui. Debit adalah volume zat cair yang mengalir per satuan waktu, begitu. Untuk menentukan debit, kita dapat menggambar segitiga seperti ini, di mana ini V ini volume, D ini debit, W itu waktu. Lalu dari segitiga ini kita akan memperoleh rumus untuk menentukan debit. Jika yang ditanya debit, maka kita tutup huruf D-nya. Lihat, menjadi V per W atau volume dibagi waktu, begitu ya. V per W atau volume dibagi waktu. Debit sama dengan volume per waktu. Lalu untuk menentukan volume kita tutup V-nya, lihat karena dia sejajar menjadi kali. Volume sama dengan debit dikali waktu. Debit dikali waktu. Lalu untuk menentukan waktu, kita tutup huruf W-nya menjadi V per D. V per D yaitu volume dibagi debit. Volume per debit atau volume dibagi debit, begitu. Mudah ya? Sekarang kita akan mengerjakan contoh untuk menentukan debit. Nomor 1, Pak Andi mengisi kolam yang volumenya 300 meter kubik. Yang pertama kita ketahui volumenya 300 meter kubik. Kita tulis, diketahui volume sama dengan 300 meter kubik. Selanjutnya, selama 5 jam. Selama 5 jam. Berarti ini apa? Waktunya. Ini W atau waktu. Waktu sama dengan 5 jam. Pertanyaannya, berapakah debit keran air tersebut? Yang ditanya debit. Ini debit. Ini tadi volume ya. Oke, yang ditanya adalah debit. Sekarang kita jawab. Debit sama dengan, ingat tadi segitiganya, debit ya, dari segitiga ini debit sama dengan, kita tutup debit, volume dibagi waktu. Debit sama dengan volume dibagi waktu. Sama dengan volumenya sama dengan 300 meter kubik per waktunya 5 jam. 5 jam. Kita bagikan. 300 dibagi 5 sama dengan 60 ya. 60 satuannya meter kubik per satuan waktunya jam ya. Maka debitnya sama dengan 60 meter kubik per jam. Kita jawab, debit keran air tersebut adalah 60 meter kubik per jam. Begitu ya. Contoh nomor 2, Rahmat mengisi galon air minum yang volumenya 30 desimeter kubik. Di sini diketahui volumenya 30 desimeter kubik. Selanjutnya, selama 2 menit. Ini waktunya ya. Ini tadi volume, ini volumenya, ini waktunya. Waktunya 2 menit. Pertanyaannya, tentukan debit keran air minum dalam sentiliter per menit. Sentiliter
per menit. Debit dalam sentiliter per menit. Begitu. Kita selesaikan. Tadi sudah kita ketahui rumus dari menentukan debit sama dengan volume per waktu atau volume dibagi waktu. Sama dengan volume yang kita ketahui 30 desimeter kubik per waktu yang kita ketahui 2 menit. Sama dengan 30 dibagi 2 sama dengan, benar ya, 15. 15 satuan debitnya yaitu desimeter kubik per waktunya menit. Inilah debit yang kita peroleh ya. 15 desimeter kubik per menit. Namun soalnya menyuruh kita mengubah ke sentiliter. Dari desimeter kubik ini kita akan mengubah ke sentiliter. Sedangkan satuan waktunya tetap ya. Kita ubah sama dengan 15. Ingat, desimeter kubik itu kan sama dengan liter. Ya kan? Kemarin sudah kita pelajarin. Desimeter kubik itu sama dengan liter. Kita buat lagi tanda satuannya: kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter, desiliter, sentiliter, mililiter. Dari kan desimeter kubik itu sama dengan liter, mililiter. Kita akan ubah soalnya ke sentiliter. Sentiliter ternyata turun 2 tangga. Turun 1 kali 10, turun 1 lagi kali 10, maka dikali 100. 15 dikali 100 sama dengan 1500. Satuannya berubah menjadi sentiliter per waktunya tetap ya, menit. Sehingga debitnya sama dengan 1500 sentiliter per menit, begitu. Sekarang kita akan memasuki contoh dalam menentukan volume. Contoh yang pertama, Paman mengisi air ke dalam akuarium selama 25 menit. Pertama yang kita ketahui waktunya ya, waktunya 25 menit. Selanjutnya, debit selang yang digunakan 90 liter per menit. Di sini diketahui debitnya 90 liter per menit. Pertanyaannya, berapa liter volume air dalam akuarium tersebut? Yang ditanya volume. Oke, kita kerjakan. Pertama diketahui waktunya 25 menit. Yang kedua debitnya sama dengan 90 liter per menit. Yang ditanya volumenya. Volume. Kita jawab volume dari segitiga tadi kita dapat peroleh volume sama dengan debit dikali waktu, ya kan? Ini segitiganya. Ini volume, debit, waktu. Jika ditanya volume, kita tutup volume diperoleh D kali W atau debit dikali waktu. Sama dengan debitnya 90 liter per menit dikali waktunya 25 menit. Lalu kita kalikan 90 kali 25. 5 kali 0 sama dengan 0. 5 kali 9 sama dengan 45. 2 kali 0 sama dengan 0. 2 kali 9 sama dengan 18. Kita jumlahkan 0, 5, 12, tulis 2, simpan 1, 2, 1 tambah 1, 2. Oke, volumenya menjadi 2250 liter, begitu. Contoh yang kedua, debit air yang keluar dari sebuah keran air adalah 60 liter per menit. Di sini diketahui debitnya sama dengan 60 liter per menit. Kita tulis dulu ya. Debit sama dengan 60 liter per menit. Selanjutnya,
yang diketahui dalam waktu 15 detik. Ini waktunya 15 detik. Kita tulis waktunya 15 detik. Lihat, di sini diketahui waktunya 15 detik, sedangkan dalam debit satuannya itu menit. Maka kita ubah 15 detik itu sama dengan, kan, kalau ke menit 15/60, ya kan? Karena 1 menit itu 60 detik, maka dibagi 60. Ini kan bisa disederhanakan dengan sama-sama membagi dengan bilangan yang sama, yaitu 15, supaya lebih sederhana ya. 15 dibagi 15 sama dengan 1/60 dibagi 15 sama dengan 4, sama dengan 1/4 menit, begitu. 15 detik ini sama dengan 1/4 menit. Selanjutnya yang diketahui sudah, pertanyaannya berapa liter air yang keluar dari keran tersebut. Yang ditanya berapa liter itu berarti volume. Volumenya berapa? Kita jawab. Volume tadi kita ketahui, rumus menentukan volume sama dengan debit dikali waktu. Sama dengan debitnya 60 dikali waktunya ini ya, 1/4 menit. Ini yang dipakai. Dikali 1/4 sama dengan 60 dikali 1/4 itu kan sama dengan 60 dikali 1 sama dengan 60/4 atau dibagi 4. 60 dikali 1 60 dibagi 4 sama dengan 15. Satuannya liter. Maka volume air yang keluar dari keran tersebut adalah 15 liter. Begitu. Sekarang kita perhatikan contoh untuk menentukan waktu. Yang pertama, Ani mengisi minyak melalui selang yang debitnya 5 liter per menit dari drum ke tempat minyak yang volumenya 25 desimeter kubik. Maka dari ini kita ketahui debitnya sama dengan 5 liter per menit. Selanjutnya diketahui volumenya sama dengan 25 desimeter kubik. Pertanyaannya, berapa menit waktu yang dibutuhkan untuk mengisi tempat minyak tersebut sampai penuh? Yang ditanya waktunya. Kita jawab. Waktu sama dengan, ingat segitiganya, debit, ini volume, ini waktu. Maka jika ditanya waktu, kita tutup W menjadi V per D atau volume dibagi debit. Oke. Terus tuh, di sini debitnya satuannya liter per menit. Maka kita ubah desimeter kubik ini kan sama dengan liter ya, menjadi 25 liter. 25 desimeter kubik sama dengan 25 liter ya. Lalu kita selesaikan. Waktu sama dengan volumenya ini 25 per debitnya 5 sama dengan 25 dibagi 5 sama dengan 5. Waktunya menit ya. Maka waktu yang dibutuhkan untuk mengisi tempat minyak tersebut sampai penuh yaitu 5 menit. Contoh yang kedua, sebuah ember besar diisi air dengan debit 60 liter per menit. Oke. Di sini yang diketahui debitnya 60 liter per menit. Dalam waktu 15 menit. Oke, kita tulis dulu ya. Debitnya sama dengan 60 liter per menit. Lalu waktunya sama dengan 15 menit. Selanjutnya, berapa waktu yang diperlukan jika bak tersebut, oke, yang ditanya waktunya, jika bak tersebut diisi air dengan debit 45 liter per menit. Ustazah, kok debitnya ada 2? Ya, ini kita tulis debit 1, maka di waktu yang pertama juga. Yang diketahui debit kedua sama dengan 45 liter per menit.
Oke, kita turun ya. Lalu ini ditanya, dijawab. Ditanyanya adalah waktu atau W kedua. Jika debitnya segini, 45 liter per menit, waktunya berapa? Begitu ya. Oke, bagaimana dengan soal ini? Oke, langkah pertama kita menentukan dulu volumenya. Kita tentukan volume dari debit dan waktu yang sudah diketahui ini. Kita tentukan dulu volume embernya sama dengan volume debit dikali waktu. Debitnya 60 dikali waktunya 15 sama dengan 60 dikali 15 sama dengan 900. Satuannya liter ya. Setelah kita memperoleh volumenya, baru kita bisa menentukan waktunya. Waktu yang kedua ini. Waktu atau W2, waktu yang kedua ini sama dengan tadi rumus menentukannya kan dari segitiga ini debit, ini volume, ini waktu, ya kan? Maka menentukan waktu sama dengan volume dibagi debit. Oke, volume dibagi debit. Debit yang mana digunakan? Yang ini, karena waktu yang kedua, maka kita gunakan debit yang kedua. Volumenya sama ya ini ya. 900 per debitnya sama dengan 45. Kita bagi ya, 45. 900 dibagi 45 itu kan sama dengan 20. Ya kan? 20 satuan waktunya menit. Oke, sekali lagi ya, langkah pertamanya kita tentukan dulu volume atau volume ember itu. Setelah kita dapat volumenya, baru kita bisa menentukan waktu yang kedua ini. Jika debitnya 45 liter per menit, maka waktu yang dibutuhkan adalah 20 menit, begitu ya. Baiklah, sekian pembelajaran kita hari ini. Ustazah berharap anak-anak semua sudah dapat memahami pembelajaran kita dengan baik dan benar. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh-solehah semuanya.